Mari kita melangkah ke materi kedua kita pada hari ini, yaitu mengenai perilaku konsumen digital. Sebagai pendahuluan, kita perlu menyamakan persepsi tentang definisinya. Perilaku konsumen digital bukanlah sekadar urusan memencet tombol beli. Ini adalah keseluruhan perjalanan yang mencakup pola pikir, motivasi, proses pencarian informasi, perbandingan alternatif, hingga keputusan pembelian dan evaluasi setelahnya. Seluruh proses ini terjadi dalam ekosistem internet, mulai dari media sosial, marketplace, aplikasi, hingga sistem pembayaran digital. Lalu, mengapa topik ini menjadi sangat penting dalam konteks pasar Indonesia? Alasannya sangat nyata, perilaku belanja masyarakat kita telah berubah drastis. Akses internet kini semakin meluas, penggunaan media sosial sangat intensif, tren transaksi e-commerce terus bertumbuh secara signifikan, dan yang tidak kalah penting, sistem pembayaran digital semakin mudah diadopsi oleh semua kalangan. Untuk memahami perilaku konsumen, mari kita bedah data kunci ekosistem digital Indonesia. Pada Februari 2024, pengguna internet kita menembus angka 221 juta jiwa lebih. Ini mencerminkan tingkat penetrasi sebesar 79,5%. Coba perhatikan grafik di layar. Secara usia, pasar digital ini dikuasai oleh generasi Z sebesar 34,40% dan milenial di angka 30,62%. Pengguna dari wilayah urban juga mendominasi hingga 69,5%. Puncaknya, pada Januari 2025, terdapat 143 juta identitas pengguna media sosial aktif. Angka ini setara dengan 50,2% dari total populasi. Inilah lanskap audiens kita. Mari kita lihat tabel ringkasan perilaku konsumen ini. Dengan basis 221,56 juta pengguna internet, perilaku daring kini menjadi arus utama. Dominasi konsumen muda sangat terlihat, dengan generasi Z dan milenial menguasai lebih dari 65% komposisi pengguna. Di sisi lain, 143 juta identitas media sosial membuktikan betapa kuatnya platform ini dalam mempengaruhi minat beli. Untuk urusan pembayaran, 57 juta pengguna QRIS menandakan bahwa transaksi instan telah menjadi norma baru. Menariknya, 93,16% penyedia QRIS tersebut adalah pelaku UMKM. Terakhir, lonjakan transaksi Harbolnas hingga 31,2 triliun rupiah mengonfirmasi bahwa promo musiman sangat menentukan keputusan pembelian masyarakat kita. Mari kita pelajari kerangka teori yang mendasari perilaku konsumen digital. Di era sekarang, proses keputusan pembelian tidak lagi berjalan lurus. Coba bayangkan alurnya. Konsumen melihat konten di TikTok, bertanya melalui WhatsApp, membaca ulasan di marketplace, lalu membandingkan harga. Mereka baru memutuskan membayar ketika ada promo atau gratis ongkos kirim. Google menyebut fenomena ini sebagai proses keputusan yang non-linear, di mana aktivitas menonton, menggulir layar, mencari, dan berbelanja terjadi secara bersamaan dan saling bertumpuk. Untuk melengkapinya, kita menggunakan model penerimaan teknologi dari Fred Davis. Teori ini menegaskan dua syarat utama konsumen menerima sebuah aplikasi. Harus dirasa bermanfaat dan mudah digunakan. Kesimpulannya sangat praktis. Jika aplikasi Anda lambat, proses pembayarannya rumit, atau ongkos kirim tidak transparan, maka niat beli konsumen dipastikan langsung menurun. Mari kita lanjutkan kedua kerangka teori berikutnya, yang sangat relevan untuk kajian S2 bisnis kita, yaitu teori perilaku terencana dan jalur konsumen 5A. Berdasarkan teori dari Ajzen, niat seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh 3 hal pokok. Pertama adalah sikap positif terhadap sebuah produk. Kedua adalah norma subjektif, seperti rekomendasi dari teman atau para pemengaruh. Dan ketiga adalah persepsi kemudahan kontrol perilaku.
Contoh nyatanya, konsumen bersedia membeli produk lokal karena dorongan lingkungan sekitar, ditambah kemudahan transaksi menggunakan dompet digital atau kris. Selanjutnya adalah jalur konsumen 5A dalam pemasaran 4.0. Tahapannya mengalir dari sadar merek, lalu mulai tertarik. Setelah itu konsumen akan bertanya untuk mencari validasi, baru kemudian bertindak membeli, dan puncaknya bersedia merekomendasikan produk tersebut. Kerangka ini sangat praktis.